Assalamualaikum, selamat datang. Perkenalkan, saya Bumar Atus. Hari ini, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang statistik dan statistika. Yuk, kita mulai. Untuk daftar materi pada statistik dan statistika yang akan kita pelajari adalah yang pertama diagram, yang kedua nanti adalah data tunggal yang akan saya sajikan materi beserta contohnya, yang ketiga adalah data kelompok yang akan saya sajikan dalam bentuk materi dan contohnya, dan yang keempat pastinya adalah soal latihan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang diagram. Untuk diagram nanti ada 3. Yang pertama ada diagram batang, contohnya adalah seperti yang tertera pada gambar. Kita lanjut ke yang 2 adalah diagram garis, contohnya adalah seperti yang tertera pada di gambar juga. Kita lanjut ke yang ketiga adalah diagram lingkaran. Nah, untuk diagram lingkaran ini ada 2 tipe. Yang pertama, jika nilai dalam satu lingkaran itu adalah 100%. Contohnya ada di gambar. Untuk yang kedua adalah nilainya adalah satu lingkaran itu 360. Contohnya seperti ada dalam gambar. Silakan dicermati perbedaannya terlebih dahulu. Jadi, dalam diagram lingkaran karena satu nilainya itu 100%, maka nanti 1/4 lingkaran bernilai 25%. Dan jika dinyatakan dalam derajat, maka satu lingkaran nanti nilainya adalah 90 derajat. Silahkan dicermati terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke data tunggal. Apa itu data tunggal? Data tunggal adalah data yang disusun secara tunggal tanpa interval-interval. Untuk contohnya, saya menggunakan N ganjil. N itu apa? N itu adalah banyaknya data. Jadi berapa digit saya menggunakan digitnya ganjil. Contohnya seperti yang tertera, yaitu ada data 5,7, 7,4, 3, 11, 13, 14, 15, 8, dan 9. Untuk pertanyaannya adalah tentukan nilai dari kuartil pertama Q1, kuartil kedua Q2, kuartil ketiga Q3, modus dan rata-ratanya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Langkah pertama adalah data yang tadi masih ada kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan setelah kita urutkan, maka datanya menjadi 3,4, 5, 7, 7, 8, 9, 11, 13, 14, dan 15. Sudah urut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terus bagaimana cara mencari Q1, Q2, dan Q3-nya? Oke, agar lebih mudah untuk mencari Q1, Q2, dan Q3, maka data tadi yang sudah kita urutkan kita bagi menjadi 2 bagian yang sama. Karena tadi digitnya ganjil, N-nya ganjil, kalau kita bagi menjadi 2 bagian sama, maka ada satu angka yang letaknya paling tengah, yaitu kalau data yang contoh yang ada di sini adalah 1 di angka 8. Maka karena 8 adalah yang paling tengah, maka 8 itu kita namai dengan Q2. Jadi kuartil kedua adalah letaknya yang paling tengah-tengah dari seluruh data. Terus bagaimana Q1 dan Q3-nya? Q1 adalah data pertama sampai data kedua,
data pertama sampai data yang jatuh pada Q2. Kita cari tengah-tengahnya juga, maka akan jatuh di angka 5. Maka angka 5 itu adalah Q1 atau kuartil pertamanya. Dan bagaimana mencari data ketiganya atau Q3-nya? Q3 itu kita cari dari data Q2 sampai data terakhir. Kita cari paling tengah-tengahnya. Dan setelah kita cari, maka Q3 jatuh di angka 13. Jadi saya ulangi lagi, untuk mencari Q1, Q2, dan Q3, langkah pertama kita urutkan terlebih dahulu. Setelah itu kita cari angka yang paling tengah-tengah dari digit yang tertera di situ, maka itu merupakan Q2. Dan Q1 adalah data pertama sampai data Q2, kita cari juga paling tengah-tengahnya. Dan Q3 kita cari dari data Q2 sampai data terakhir. Atau dapat kita simpulkan Q1 itu adalah 1/4 pertama dari seluruh data. Q2 adalah jadi Q1 adalah 1/3 dari seluruh data. 1/3 pertama dari seluruh data. Q2 adalah 1/3 kedua dari seluruh data, dan Q3 adalah 1/3 dari seluruh data. 1/3 ketiga dari seluruh data. Silakan dicermati dulu, dipahami dulu cara bagaimana menentukan bagaimana yang termudah untuk kalian. Oke, sudah paham? Kita lanjut ke pertanyaannya selanjutnya, yaitu mencari nilai modus. Nilai modus apa itu? Adalah nilai yang paling sering muncul. Kita lihat dari data tadi yang sudah kita urutkan, itu data atau angka yang paling sering muncul adalah angka 7 sebanyak 2 kali. Maka modusnya adalah angka 7 atau sama dengan 7. Kita lanjut untuk rata-ratanya atau mencari rata-rata. Rumusnya mencari rata-rata adalah sigma XI per N. Apa itu XI? Apa itu sigma? Apa itu N? Sigma itu adalah jumlah. XI adalah data ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Artinya apa? Sigma XI sama dengan jumlah dari data pertama ditambah data kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan N adalah banyaknya seluruh data. Maka dari pertanyaan yang tadi, kalau kita ingin mencari dari rata-ratanya adalah seluruh datanya kita tambahkan. Boleh data yang belum urut tadi ataupun data yang sudah urut. Dibagi banyaknya data, banyaknya data adalah 11 digit. Maka setelah kita tambahkan dari seluruh datanya tadi dan kita bagi dengan angka 11, maka hasilnya adalah 8,7. Silakan dicermati terlebih dahulu. Dan apabila tadi penjelasan dari saya kurang jelas, maka kalian bisa melihat materi yang sudah saya sajikan, yang sudah saya upload dari YouTube. Oke, nanti silakan disimak. Kita lanjut. Kita lanjut ke data kelompok. Apa itu data kelompok? Adalah data yang tersusun dalam bentuk kelas interval yang mana biasanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Dalam data kelompok, di materi statistik ini terdiri dari yang pertama adalah mean atau rata-ratanya atau X-bar. Untuk rumusnya adalah sigma FIXI per sigma FI. Dengan keterangan sigma itu adalah jumlah, FI adalah frekuensi ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. XI adalah nilai tengah dari data dari
kelas interval pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan sigma Fi adalah jumlah dari seluruh frekuensi. Untuk yang kedua adalah modus, nilai yang paling sering muncul. Tetapi nanti dalam data kelompok mencari nilai modus tidak sama dengan mencari nilai modus pada data tunggal. Untuk nilai modus pada data kelompok ada rumusnya tersendiri. Rumusnya adalah MO sama dengan B ditambah D1 per D1 plus D2 kali I. Dengan keterangan masing-masing, B adalah batas bawah kelas modus, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, dan yang ketiga adalah I adalah panjang kelas. Oke, kita lanjut ke yang ketiga adalah median atau Q2 atau nilai tengah. Untuk rumusnya adalah langkah pertama harus kita cari letaknya terlebih dahulu. Letak median atau Q2 adalah setengah N ditambah 1. Baru kita masuk ke rumus Q2, yaitu Q2 sama dengan B ditambah setengah N min FK per F kali I. Dengan keterangan masing-masing, B adalah panjang, E adalah batas bawah kelas median, N adalah banyaknya seluruh data atau seluruh frekuensi, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum median, kelas median, dan F adalah frekuensi dari median sendiri. I adalah panjang kelas. Kita lanjut ke kuartil pertama atau Q1. Untuk mencari kuartil pertama, langkah pertama memang harus kita cari letaknya dari Q1 itu sendiri. Baru masuk ke rumus. Untuk mencari letak Q1 adalah 1/4N ditambah 1. N itu apa? N adalah jumlah seluruh frekuensi. Untuk rumusnya, Q1 sama dengan P ditambah 1/4N dikurangin FK per F dikalikan I. Dengan keterangan P adalah batas bawah dari kelas kuartil pertama. N-nya sama seperti tadi adalah jumlah seluruh frekuensi, FK-nya itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1, F-nya adalah frekuensi dari I1 sendiri, dan I adalah panjang kelas. Nih. Oke, kita lanjut untuk kuartil ketiga atau Q3-nya. Untuk kuartil pertama, kedua, ketiga, kalau kita mau mencari hasilnya, langkah pertama harus dicari letaknya dulu. Untuk letaknya Q3 adalah 3/4N ditambah 1. Untuk rumusnya sendiri adalah B ditambah 3/4N min FK per F kali I. Untuk keterangannya hampir sama dengan Q1 dan Q2, tetapi perbedaannya hanya di kelas yang dituju. Maka untuk kuartil ketiga adalah rumusnya B ditambah 3/4N min FK per F kali I. I sendiri adalah batas bawah kelas Q3, N-nya itu adalah jumlah seluruh frekuensi, FK-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3, F-nya itu adalah frekuensinya Q3 sendiri, dan I adalah panjang kelas. I adalah panjang kelas. Untuk Q1, Q2, Q3 itu ada perbedaan, ada persamaan khususnya. Jadi Q1, Q2, dan Q3 itu ada rumusnya, ada yang berurutan. Jadi tadi kalau Q2, Q1 itu 1/4N, maka Q2 adalah 2/4N, Q3 adalah 3/4N. Jadi perbedaannya hanya di
ini 1/4, yang kedua adalah setengah, yang ketiga adalah 3/4. Jadi jika kalian agar lebih mudah menghafalkannya satu saja. Jadi nanti kalau Q1 maka atasnya juga 1. Kalau Q2 nanti atasnya juga 2. Kalau Q3 maka atasnya juga 3. Mengikuti. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut. Untuk contoh dari data kelompok. Contohnya, carilah nilai rata-rata atau X-barnya modus MO kuartil pertama Q1, kuartil kedua Q2, kuartil ketiga Q3 dari data di bawah ini. Oke, datanya adalah seperti yang tertera di gambar. Di situ disajikan adalah nilai ulangan. Jika nilai ulangan dan ada frekuensinya. Nilai ulangannya adalah interval dimulai dari 51 sampai 57, itu frekuensinya 8. 58 sampai 64 itu frekuensinya 10. 65 sampai 71 itu frekuensinya 13. 72 sampai 78 itu frekuensinya 5. 79 sampai 85 itu frekuensinya 4, dan 86 sampai 92 itu frekuensinya 3, dan 93 sampai 99 itu frekuensinya 7. Oke, silakan dicermati dulu, jangan bingung dulu. Yuk kita mulai untuk menjawabnya. Oke. Jadi dari tabel yang tadi itu karena kita mau mencari dari rata-ratanya dulu, di situ kebetulan rumusnya ada XI dan XI itu adalah nilai tengah, maka seluruh data ini kita cari nilai tengahnya. Dilihat dari mana? Nilai tengah itu dicari dari interval yang ada sesuai barisnya. Interval pertama itu adalah 51 sampai 57. Kalau kita cari angka yang paling tengah-tengah itu adalah jatuh di angka 54. Dan angka 58 sampai 64 kalau kita cari tengah-tengahnya jatuh angka 61. Lanjut 65 sampai 71 itu angka tengah-tengahnya di 68. Dan 72 sampai 78 angka tengah-tengahnya di 75. 79 sampai 85 itu angka tengah-tengahnya di 82. 80 sampai 82 itu angka tengah-tengahnya di 89. Dan 93 sampai 99 itu angka tengahnya ada di 96. Karena di sini rumusnya adalah sigma FIXI, itu artinya apa? Setiap data dari frekuensi dan nilai tengah itu dikalikan. Maka mana yang kita kalikan? Yang pertama ada 8 kali 54 ketemu 432. Yang kedua adalah 10 kali 61 maka sama dengan 610. Yang ketiga adalah 13 dikalikan dengan 68 hasil 884. Yang keempat adalah 5 dikalikan dengan 75 hasilnya adalah 375. Dan ini 4 dikalikan 882 hasilnya 328. Dan yang ke-6 adalah 3 kali 89 hasilnya adalah 267. Dan yang terakhir adalah 7 kali 96 adalah hasilnya 672. Terus tadi perkaliannya ini kita jumlahkan sesuai rumusnya. Maka setelah kita jumlahkan adalah ketemu 3568. Di sini pernya adalah sigma FI, maka frekuensinya juga kita tambah, hasilnya adalah 50. Maka selanjutnya kita masukkan ke rumus, maka mean atau rata-ratanya adalah sigma FI kali XI per sigma FI. Maka sigma FI XI-nya adalah 3568 dibagi sigma FI adalah 50, maka akhirnya ketemu 71,36. Oke, bisa dipahami? Kita lanjutkan mencari nilai dari modus. Nilai dari modus. Modus tadi rumusnya adalah B ditambah D1 per D2
D1 per D2, maaf saya ulangi, modus sama dengan B ditambah D1 per D1 tambah D2 kali I. Oke, berarti di sini harus kita cari masing-masing dari komponennya itu. Oke, B tadi adalah keterangannya batas bawah. Di sini mencari batas bawahnya kita lihat dari frekuensi ini. Kita cari nilai terbesar dari frekuensi, yaitu jatuh di baris ketiga sebanyak 13. Maka kelas modus terletak di baris ketiga untuk interval 65 sampai 71. Maka batas bawah adalah angka yang depan ini kita kurangi setengah. Maka 65 kalau kita kurangi setengah adalah 64,5. Ditambah D1. D1 itu apa? Adalah selisih dari frekuensinya kelas modus, berarti 13 ini dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. Maka 13 dikurangi 10 ketemu 3. Dibagi D1 dari 3 ditambah D2 adalah selisih dari frekuensinya kelas modus dikurangi kelas sesudahnya, berarti 13 dikurangi 5 hasilnya adalah 8. Terus dikalikan dengan I adalah panjang kelas. Panjang kelas dihitung dari 65 sampai 71. Nanti ada 7 angka. Maka panjang kelasnya adalah 7. Dan setelah kita hitung adalah 64,5 ditambah 3 per 3 plus 8 kali 7 itu ketemu 1,9. Maka hasil akhirnya adalah 66,4. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut ke Q1. Tadi saya sudah bilang untuk mencari Q1 kita harus mencari letaknya terlebih dahulu. Letak dari Q1 adalah 1/4 N plus 1. Maka 1/4 kalau tadi N-nya adalah jumlah seluruh frekuensi, maka jumlahnya ada 50. Berarti 1/4 N adalah 1/4 kali 50 ditambah 1. Kita cari dulu 1/4-nya 50 adalah 12,5. Kita tambah ke 1 sama dengan 13,5. Ada di baris kedua. Kenapa ada di baris kedua? Lah, oke. Biar lebih gampang, tadi untuk tabelnya kita tambahi kolom FK-nya gitu. Kolom FK adalah frekuensi kumulatif. Bagaimana cara mencarinya? Langkah pertama, angka 8 yang di frekuensi kita tarik lurus ke FK sama dengan 8. Terus lanjut FK-nya tadi yang 8. Kita tambahkan dengan 10 bawahnya, ketemu 18. Kita tambahkan lagi dengan 13, ketemu 31. Tambahkan lagi dengan 5, ketemu 36. Tambahkan lagi dengan 4, ketemu 40. Tambahkan lagi dengan ketiga sama dengan 43. Tambah lagi 7 sama dengan 50. Nih, hasil akhir dari FK itu nanti harus sama dengan jumlah seluruh frekuensi. Maka mencari letaknya Q1 kita lihat dari kolom FK-nya yang mendekati 13,5 itu adalah di baris kedua. Maka kelas Q1 terletak di baris kedua. Jadi untuk ketentuan mencari B dan semuanya kita pakai acuan dari baris kedua. Maka B-nya ketemu 58 dikurangi setengah adalah 57,5. N-nya adalah jumlah seluruh frekuensi 8. FK-nya tadi adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Di sini karena sebelum maka atasnya yaitu FK-nya 8. Terus I adalah panjang kelas. Panjang kelasnya adalah 7. Seperti ini. Maka setelah kita masukkan ke rumus, maaf untuk rumusnya ada F. F itu adalah frekuensinya dari kelas Q1 sendiri yaitu 10. Setelah kita masukkan, nih angkanya kita masukkan satu persatu, maka hasil yang kita peroleh hasil akhirnya adalah 60,65. Silakan dicermati terlebih dahulu. Jangan lupa untuk menghitung yang B ini atau 57,5 ini kita hitung paling terakhir. Jadi kita selesaikan proses yang ada di dalam kurung ini
baru kita kalikan dengan 7 ketemu 3,15, baru kita tambahkan dengan 57,5, hasilnya adalah 60,65. Tambah bingung atau tambah semangat untuk belajar? Pastinya tambah semangat untuk belajar karena semakin penasaran. Yuk kita lanjutkan dengan mencari Q2. Untuk mencari Q2 atau median, ada rumusnya adalah setengah N plus 1. Karena N-nya tadi sudah hitung 50, maka adalah setengahnya 50 tambah 1, itu hasilnya adalah 25 tambah 1 sama dengan 26. Kita lihat di tabel ini, yang mendekati 36 tapi tidak boleh kurang adalah di baris ketiga. Nih, FK-nya adalah 31, dekat dengan 36. Maka Q2-nya itu kita nanti ketentuannya pakai yang ada di tabel yang baris ketiga. Oke, kita lanjut mencari nilainya. Nggak usah kita tuliskan rumusnya, yang pasti rumusnya adalah B ditambah setengah N min FK per F kali I. B nya karena di baris ketiga maka seperti modus tadi 64,5, terus setengah N sudah kita hitung, di sini ketemu 25. FK nya adalah frekuensi kumulatif sebelum, maka ke 18, dan F sendiri adalah frekuensinya dari Q2 yaitu ketemu 13. I adalah panjang kelas sama 7. Maka setelah kita hitung yaitu 64,5 ditambah 25 kurangi 18 dibagi 13 kali 7. Hasilnya adalah 64,5 ditambah 7 per 13 kali 7. Maka 64,5 ditambah 49 per 13, hasilnya adalah 64,5 tambah 3,8, hasil akhirnya adalah 68,3. Nah, bagaimana? Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke mencari nilai dari Q3. Sama, ketika kita tarik letaknya terlebih dahulu adalah data ke3 per 4N ditambah 1. Maka 3 per 4 kali 50 ditambah 1 itu sama dengan 38,5. Ada di baris kelima. Mengapa 1, 2, 3, 4, 5? Kita cari dulu di sini. Ternyata FK di baris kelima adalah ketemu 40. Maka 40 adalah nilai terdekat dari 38,5. Oke, maka Q3 ada di baris kelima. Maka mencari B-nya nanti kita pakai ketentuan dari baris kelima. Oke, B-nya diperoleh baris kelima adalah 79 dikurangi setengah adalah 78,5, N-nya 50. FK-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelasnya Q3 berarti 36 karena kelasnya ada di baris kelima. Untuk F nanti adalah frekuensinya dari Q3 sendiri yaitu 4, dan I-nya adalah panjang kelasnya itu sama dengan 7. Maaf, ini I ya. Maaf, ini F ya. Ini F. Ini F. Jadi nanti kalau kalian belajar jangan bingung, sudah saya ralat. Ini adalah F. Ini adalah F-nya 4, I sama dengan 7. Maka setelah kita masukkan rumus adalah B ditambah 3 per 4 kali N min FK per F kali I. Kita masukkan masing-masing. B-nya tadi 78,5 ditambah 3 per 4 N sudah kita hitung, yaitu tadi 7,5. Itu sebelum ditambahkan 1 dikurangi FK-nya 36, F-nya adalah 4 dan I-nya adalah 7. Oke, kita hitung, maka Q3 sama dengan 78,5 ditambah 2,6, maka didapat adalah 81,1. Bagaimana? Bisa mengikuti? Sudah paham?
Oke, kita lanjut. Untuk soal latihannya di situ nanti silakan dikerjakan sendiri. Ini, carilah nilai rata-rata modus kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga dari data di bawah ini. Nih, di situ ada tabelnya panjang milimeter, ada frekuensi. Silakan nanti cari berdasarkan atau sesuai contoh yang sudah kita bahas tadi. Jangan merasa ngantuk seperti gambar yang ini. Jangan sampai malah tertidur seperti ini. Maka semangatlah seperti gambar ini. Oke, selamat mencoba. Dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya adalah simpangan baku atau standar deviasi. Apa itu simpangan baku? Adalah ukuran sebaran statistik yang digunakan untuk mengukur nilai data yang tersebar atau dapat didefinisikan sebagai rata-rata jarak penyimpangan titik data diukur dari nilai rata-rata data tersebut. Untuk rumusnya adalah S sama dengan akar sigma XI min X bar kuadrat dibagi N. Untuk langkah-langkah mencari simpangan baku, yang pertama adalah carilah nilai rata-ratanya. Kemudian masukkan ke rumus simpangan baku. Jika kurang paham, maka bisa melihat video yang sudah saya carikan di YouTube. Lanjut, kita ke contohnya dari simpangan baku. Nih, simpangan baku dari data 20,22,22,23,25,24,25 adalah kita jawab. Langkah pertama kita cari rata-rata terlebih dahulu. Rata-rata bagaimana? Seluruh data yang ada di situ di soal kita tambahkan, kita bagi banyaknya berapa data tersebut. Oke, ini kita tambahkan, berarti 20 tambah 22 tambah 21 tambah 22 23 tambah 25 tambah 24 tambah 25 atau dibagi 8. Maka setelah kita hitung, ketemu hasilnya adalah 23. Itu untuk rata-ratanya. Terus sekarang kita masuk ke simpangan bakunya. Bagaimana cara mencarinya? Karena di sini sigma, maka dari masing-masing data yang ada di soal kita kurangi dengan rata-ratanya, terus kita kuadratkan, ditambah data kedua, dikurangi rata-rata dikuadratkan, tambah data ketiga, dikurangi rata-rata dikuadratkan, dan seterusnya. Silakan dilihat di sini. Jadi karena data yang pertama 20, maka 20 dikurangi 23 dikuadratkan. Data kedua adalah 22 dikurangi rata-ratanya 23 kita kuadratkan. Ditambah 21 dikurangi 23 kita kuadratkan. Ditambah 22 kurangi 23 dikuadratkan. Ditambah 23 kurangi 23 dikuadratkan. Ditambah 25 kurangi 23 dikuadratkan, ditambah 24 dikurangi 23 dikuadratkan, dan yang terakhir adalah ditambah 25 kurangi 23 dikuadratkan dibagi tadi banyaknya digit atau N-nya adalah 8. Maka kita peroleh hasilnya adalah 20 dikurangi 23 itu adalah kita, kalau kita kuadratkan adalah 9. 22 dikurangi 23 kita kuadratkan adalah hasilnya min 1, kita kuadratkan hasilnya 1. Dan 21 kurangi 23 itu adalah min 2, kalau kita kuadratkan adalah 4. 22 kurangi 23 itu kalau kita kurangi adalah min 1, kita kuadratkan adalah 1. Dan 23 dikurangi 23 adalah 0, kita kuadratkan tetap 0. 25 kurangi 23 itu adalah 2, kita kuadratkan 4. 24 kurangi 23 itu hasilnya 1, kita kuadratkan adalah 1. Dan yang terakhir adalah
25 dikurangi 23 itu hasilnya adalah 2, kita buat dan 4 bagi 8. Maka kita peroleh adalah akar 24 dibagi 8 sama dengan akar 3. Jadi itu hasilnya dari simpangan satu. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa mengikuti? Bisa mencari rata-rata? Bisa ya? Mencari simpangan satu pasnya juga bisa. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, sudah selesai. Karena kalian udah kelas 12, berarti harapannya saya akan lulus. Amin. Oke, sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak materi pada kesempatan kali ini. Untuk linknya nanti akan saya berikan ke grup kelas kalian biar kalian nanti bisa belajar sendiri. Silakan diotak-atik nanti materi dari saya. Di situ ada mungkin nanti tanda home atau tanda next atau tanda ke materi. Itu maksudnya jika kalian ingin kembali ke materinya, atau home seperti ini nanti kalian bisa kembali ke halaman awal. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.